Ya, sebenarnya, ketika dia mengetahui bahwa kamu tidak akan datang, kemudian Tamana mencoba bunuh diri. Halo. Atau. Apakah kamu mendengarkanku? Ali berbicara. Apa yang terjadi, Ali? Apa yang terjadi, Tuan? Tuan, apa? Kemana kamu pergi? Aku belum menjadi egois sepertimu. Dia adalah orang yang tidak bersalah. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya saat ini. Lihat, aku tidak bisa meninggalkan kakak sendirian seperti itu. Kamu sangat peduli dengan kerabatmu, tapi kamu sama sekali tidak peduli dengan anakmu sendiri. Mengapa? Apa yang terjadi padanya? Sungguh, seolah-olah kamu tidak mengetahuinya. Kami sangat terhina. Nodi menghormati kami di komunitas lagi. Anakmu sudah tidak dihormati di masyarakat. Kenapa kamu mengeluh? Itu sudah cukup. Aku sudah cukup mendengarmu. Dengarkan satu hal. Jika kamu pergi menemui kerabatmu hari ini, maka kamu tidak akan mempunyai hubungan denganku atau anak-anakku. Dipahami? Makan di bilu. Masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Menginginkan. Tamana mencoba bunuh diri. Apa? Siapa yang memberitahumu ini? Tante. Jadi, bukankah kamu bertanya padanya di mana dia? Apa yang terjadi, Tuan? Baterai ponselku habis. Bagaimana kita tahu di mana dia? Anda melakukan satu hal, menggunakan telepon rumah sakit untuk menelepon. Kamu benar. Anda, di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang saya lakukan? Tamana sedang tidak sehat. Setelah apa yang kamu lakukan padanya, dan jika saya tidak mendukungnya, maka gadis malang itu akan mati. Apa ini tidak masuk akal? Wow, begitu banyak kemarahan. Kamu tidak datang bersama keluargamu di hari pernikahan, dan kamu membuatku mengamuk. Di mana Tamana? Dia tidak ingin bertemu denganmu. Nyatanya, dia bahkan tidak ingin melihat wajahmu. Dengarkan aku. Bahkan jangan mencoba untuk bertemu dengannya sama sekali. Karena dalam hidupnya, kamu tidak punya ruang lagi. Pak. Tuan, tolong. Pak. Ninai, sampai kapan kamu akan berkabung karena laki-laki yang tidak setia? Anak perempuanku. Selama aku hidup. Baiklah, kalau begitu, posisikan ibumu kalau begitu. Lalu lakukan apapun yang kamu mau. Ibu, jangan berkata seperti itu. Jadi kenapa kamu tidak peduli padaku sedikit pun? Setidaknya pikirkan. Ketika seorang ibu melihat kondisi putrinya yang masih kecil, dia merasa terluka. Kamu menghukum ibumu karena perselingkuhannya dari seorang pria yang tidak setia. Kenapa kamu diam saja, berbicara sesuatu? Apa yang bisa aku katakan? Kata-kata memecah kesunyian. Tapi terkadang kata-kata bisa membuatmu diam. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan.
Aku tahu, kamu pasti merasa tidak enak dengan apa yang dia katakan. Tapi Anda tidak perlu merasa buruk tentang apa yang orang lain katakan. Kamu pergi ke Tamana. Dia pasti menunggumu. Tidakkah kamu mendengar apa yang dia katakan? Saya mendengar dan melihat juga. Tapi ingat satu hal. Kamu benar. Tidak ada yang akan mengingat ini. Tapi kapan kamu salah? Tidak ada yang akan melupakan itu. Kamu tahu bahwa aku dipaksa oleh keadaan. Jika kompulsi datang dalam cinta, lalu dengan memaksakan kompulsi tersebut, kamu harus memilih cinta. Anda harus membuat keputusan sendiri dalam hidup. Karena emosimu, kamu mungkin melepaskan cintamu. Tapi kamu sendiri akan menjadi mayat hidup. Dan orang-orang yang memaksamu untuk melepaskan cintamu, orang-orang itu akan meninggalkanmu sendirian nanti. Dan kemudian hanya akan ada satu hal yang tersisa. Rasa bersalah. Hanya menyesal. Dokter, bagaimana kabar paman saya? Kondisinya lebih baik. Bisakah aku bertemu dengannya? Tidak sekarang. Dia berada di bawah pengaruh obat-obatan. Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya segera setelah dia membaik. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Tuhan. Rafai. Jadi ada baiknya kamu datang ke sini. Lihat, dia tidak mendengarkan apapun yang aku katakan. Mengapa? Apa yang terjadi, Bibi? Dia tidak makan atau minum apapun. Bagaimana dia bisa menjadi lebih baik untuk pria tak tahu malu itu? Mama, Lihat wanita itu. Dia tidak mendengarkan sepatah kata pun yang menentang pria tidak setia itu. Bukti apalagi yang Anda butuhkan untuk ketidaksetiaannya? Dia telah memfitnahmu di seluruh kota. Perempuan ini, dia menganggap ibunya sebagai musuhnya. Ngomong-ngomong, Bibi benar. Dan Sabu, tapi dia berada di luar. di mana? Di rumah sakit. Dia pasti datang ke sini untuk menemuiku. Saya kira tidak demikian. Apa maksudmu? Itu artinya aku pernah melihatnya bersama seorang gadis. Aku sudah memberitahunya tentang kondisimu. Tapi lihatlah, dia tidak datang ke sini untuk bertanya tentangmu. Dan kamu akan menyerahkan hidupmu demi dia. Oke Tante, ini sudah terlambat, aku berangkat sekarang. Terima kasih, Nak. Jika kamu tidak ada di sini, saya tidak tahu bagaimana saya bisa mengelolanya. Tidak Bibi, itu tugasku. Dan aku bisa melakukan apapun untuk Tamana. Jaga diri kamu. Tuhan memberkati. Kemarahan. Sudah kubilang bawakan nasi baru untukku. Kamu telah memberiku yang lama. Kamu juga lesu seperti ayahmu. Mama. Apa yang terjadi? Kenapa kamu berteriak? Lihat Ibu. Apa yang terjadi sekarang? Ibu lihat ini. Apa yang dipublikasikan di sini? Itu pasti foto pernikahan Meena. Kenapa kamu begitu takjub? Tinggalkan mereka, kami tidak peduli. Bu, Mina belum menikah. Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu tidak percaya padaku. Lihat di sini. Ya Tuhan, dia adalah anak laki-laki yang sama dengan Husna. Dan dia akan menikahi Mina juga. Mama, siapa yang kamu telepon? Atau Di mana dia? dia meneleponku beberapa waktu yang lalu. Dia bertanya tentang Tamana Malang itu. Apa katamu? Saya tidak bisa berbohong.
dan dia akan mengetahuinya. Tamana itu mencoba bunuh diri. Kemudian, Lalu apa? Saya khawatir dia akan pergi menemui Tamana sendirian. Untuk menemui Tamana sendirian. Dan bagaimana jika dia memberitahunya sesuatu tentang aku? inilah yang kukatakan padamu, tapi kamu tidak mendengarkanku. Itu sudah cukup, Ani. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalahku, maka setidaknya jangan menambah stres dan masalahku. Saya sudah sangat stres. Aku akan mencoba meneleponnya lagi. Atau... Apakah kamu melihat? Rafai adalah anak yang baik. Kamu sedang tidak sehat. Dia tinggal di rumah sakit sepanjang malam. Aku sudah menjelaskannya padamu berkali-kali. Rafai adalah pria yang sangat baik. Dia juga menyukaimu. Tapi kamu tidak mendengarkanku sama sekali. Kamu dijebak oleh Ali. Mama, Ibu apa? Apa yang ingin Anda katakan? Kamu tidak percaya pada ibumu. Rafai baru saja memberitahumu. Tapi hatimu. Ia tidak mendengar apapun yang menentangnya. tapi ibu, itu tidak perlu. Gadis itu adalah pacar Ali. Itu mungkin. Apa yang mungkin? Aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Aku telah mendengarmu sepanjang hidupku. Saya tidak akan menerima apa yang Anda katakan. Sekarang aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Dan kamu harus menerimanya. Kamu adalah putriku. Kamu terus berbicara, dan aku tidak bisa melihat air mata di matamu. Saya memiliki hati yang lemah. Ya Tuhan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Husna itu pandai sekali. Untuk itulah dia biasa pergi ke kantor. Ngomong-ngomong, dia lebih pintar dari kita. Dia menjebak orang kaya. Saya berharap saya mengetahuinya sebelumnya. Kemana kamu pergi? Untuk bersiap-siap. Mengapa? Saudari Syaista harus menghadapi begitu banyak masalah. Kita harus berbagi kesedihannya. Tidak ada yang pergi kemanapun. Tapi Majid, Mena dan adik Syaista harus sendirian sekarang. Sungguh. Sekarang kamu peduli pada sanak saudara. Tapi jangan lupakan itu, saudara laki-lakinya adalah suami dari Syaista dan ayah dari Mina. Ya, aku tahu itu. Aku juga tahu itu. Saudari telah meninggalkan saudara laki-lakinya karena belas kasihan kami. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain sekarang. Mereka adalah keluarga, hubungan mereka tidak mudah putus. Oke Majid, sekarang cepat bersiap. Dan kami akan menanyakan kondisi kakak juga jika berkenan. Itu bukan masalah besar. Ayo cepat, taruh di sini. Ayo, aku sangat khawatir dengan adik malang itu. Ya Tuhan, ini luar biasa. Kamu masih di sini. Maksudku, Anda seharusnya bersama Tamana, Madam. Ya, aku juga memikirkan hal yang sama. Bagaimana kabar pamanmu? Paman. Dia lebih baik dari sebelumnya. Saya baru saja bertemu dengan dokter. Oke, jadi ini bagus. Baiklah, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahu manajerku. Dia akan mengirim pria itu. Kamu tidak akan mendapat masalah apapun. Aku akan terus meneleponmu juga. Terima kasih banyak, Pak. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kebaikanmu. Kenapa kamu mengatakan ini? Itu adalah tugasku. Pak. Bolehkah aku ikut denganmu juga? Maksudku, untuk menemui Nyonya Tamana. Tentu. Tetapi, pamanmu. Dokter memberinya suntikan. Dia sedang tidur. Dan kami tidak akan keluar dari rumah sakit. Kita akan berada di dalam rumah sakit. Aku akan segera kembali jika terjadi sesuatu.
Ibu, aku sedang berpikir. Siapa gadis itu? Untuk siapa Ali meninggalkanku? Minai putriku sayang. Lupakan dia, kutuk dia. Kami tidak peduli siapa gadis malang itu. Berhenti memikirkan Ali. Siapa di sana? Kamu di sini. Mengapa kamu di sini? Bibi, aku. Cukup, aku mengerti. Sekarang kamu akan mengatakan bahwa kamu dipaksa, bukan? Bibi setidaknya dengarkan aku. Aku tidak ingin mendengarkanmu. Pergilah dari sini. Dan jangan mencoba bertemu putriku lagi. Pergi sekarang. Tante, dengarkan kami setidaknya sekali. Anda, apa yang kamu lakukan dengannya? Lihat aku. Lihat wanita itu. Kamu sangat percaya padanya. Dia telah merusak rumahmu. Husni yang melakukannya. Sekarang saya mengerti. Di mana Ali tadi malam? Apa kamu tidak punya rasa malu? Bukankah kamu malu? Bahkan seorang penyihir pun tidak melakukan ini. Kamu menghancurkan rumah saudara perempuanmu sendiri. Malang. Bibi, kamu salah paham. Itu sama sekali tidak seperti yang Anda pikirkan. Percayalah, setidaknya dengarkan kami. Mina, Ali pasti benar. Tolong setidaknya dengarkan dia sekali. Saya tidak ingin mendengarkan siapapun. Dan apakah aku perlu memintamu untuk berbicara dengan Ali? Apa pendapatku tentangmu, Husna? Dan lihat bagaimana kamu keluar. Bukankah kamu pernah merasa kasihan padaku? Husna, pergilah dari sini. Aku tidak ingin bicara denganmu. Lihat aku. Aku selalu memberitahumu bahwa dia tidak begitu polos. Sekarang lihat dia. Dia telah menghabiskan malam bersama Ali. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Lihat, Husna belum berbuat apa-apa. Lihat. Ini disebut cinta. Ini disebut cinta. Bibi, itu sudah cukup. Atau maukah kamu menghina ibuku tepat di depanku? Dan itu juga untuknya. Aku sudah cukup mendengarmu. Kamu bisa pergi dari sini. Aku bilang pergi dari sini. Keluar. Aku sudah bilang. Itu Minai. Husni. Dia tidak melakukannya. Dia tidak mencintaimu seperti saudara perempuannya. Tapi kamu tidak percaya padaku. Sekarang lihat apa yang terjadi. Mama. Apa itu? Aku sedang menyetrika pakaianku. Apa? Kamu belum berdandan. Ibu, aku ingin membicarakan sesuatu. Kamu bisa bicara nanti, bersiaplah dulu. Ibu, aku tidak mengerti kamu. Kenapa kamu ingin bertemu dengan Bibi? Kami sangat terhina. Apakah kamu sudah melupakannya? Ya Tuhan, anakku yang tidak bersalah. Kamu sangat naif. Dengarkan aku sekali. Saya belum melupakan penghinaan saya, dan aku juga belum lupa bahwa mereka berdua tidak mempunyai dukungan selain kita. Wow, kamu mengatakannya seolah-olah dia adalah gadis yang sangat biasa. Dia memiliki banyak penggemar dan pengagum. Katakan padaku mengapa dia peduli pada kita. Berpikir bagus. Hal-hal baik terjadi ketika Anda berpikir baik tentang sesuatu. Sekarang kamu jangan khawatir dan bersiaplah. Ibumu memikirkan masa depan. Sekarang pergilah dan kenakan pakaian yang layak. Ibu, kamu tidak mendengarkan siapapun. Oke, di mana mereka? Di mana kita akan menemui mereka? Mereka pasti ada di rumahnya. Di mana lagi? Mama, Mina mencoba bunuh diri. Bunuh diri. Kamu benar. Mereka pasti berada di rumah sakit. Rumah sakit mana? Yang saya tidak tahu. Bilu melakukan satu hal. Kamu mencoba mencari nomor Meena.
Anda dapat menemukan namanya dari Google. Bu, itu tidak disebut Google, itu Google. Yaitu, tidak akan sulit untuk mendapatkan nomor teleponnya. Anda menemukan nomor teleponnya. Apa yang kamu katakan, Ibu? Anda tidak dapat menemukan nomor aktris di Google. Baiklah. Anda dapat menemukan nomor teleponnya dari tempat lain. Dia sangat terkenal sekarang. Ayo coba dapatkan. Ayo. Aku akan bersiap-siap. Kamu bersiap-siap terlalu cepat. Ayolah anakku. Cepat bersiap-siap, berdandan dengan benar. Ayo, pergi. Bilu anakku, kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan. Kapan kamu akan mengetahuinya? Maka kamu akan menjadi gila karena gembira, marah karena gembira. Sekarang lihat apa yang akan saya lakukan. Pak, tolong dengarkan saya setidaknya sekali. Berbohong. Anda berbohong kepada saya. Kamu tahu Tamana. Sebenarnya kamu adalah sepupunya. Ya, aku sepupunya. Paman dan bibiku telah membesarkanku. Mina seperti saudara perempuanku. Aku baru saja hendak memberitahumu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikannya? Karena Mina memberitahuku bahwa dia akan memberitahumu sendiri. Tolong percaya padaku, Tuan. Bagaimana aku bisa percaya? Tamana belum siap mendengarkan apapun. Dia telah melupakan segalanya. Semuanya. Cintaku. Kasih sayangku. Semuanya. Tidak, Pak. Pecinta tidak pernah berhenti mencintai. Dan kekasih tidak pernah berhenti peduli. Jika mereka berubah maka hanya itu saja. Mereka berhenti memperjuangkan hak mereka. Tuan, tolong. Kamu jangan khawatir. Mina sangat mencintaimu. Dia sangat mencintaimu. Bersabarlah. Dia akan kembali padamu. Tolong, Pak. Dia tidak bisa terus-terusan marah padamu. Minai. Berhenti menangis sekarang. Jangan menangis. Tidakkah kamu melihat berapa banyak yang sudah kujelaskan padamu? Bahwa Husi seperti ular bagimu. Sekarang lihat, dia telah menggigitmu. Ibu, harap diam. Kenapa aku harus diam saja? Saya menjelaskan kepada Anda untuk tidak percaya padanya. Dia tidak layak dipercaya. Sekarang lihat apa yang dia kembalikan padamu. Minai, lihat, aku memintamu. Demi Tuhan, tolong jangan menangis. Sayangku, kamu tahu waktu itu menyembuhkan segalanya. Itu menyembuhkan segala macam luka. Tidak, Ibu. Beberapa momen datang dalam hidup kita yang tidak dapat kita hilangkan dari hidup kita, meskipun kita menginginkannya. Saya tidak setuju dengan sudut pandang ini. Waktu itu menyembuhkan segala macam luka. Beberapa luka, mereka menjadi penyakit selama sisa hidup Anda. Ali telah memberiku luka seperti itu. Saya tidak mengerti. Bagaimana aku bisa meyakinkan Mbak Ena tentang kenyataan? Anda tidak perlu memberikan bukti kepada siapapun.
Ketika seseorang sedang kesusahan, dia berlari ke arah orang tersebut, yang cintanya paling dia percayai. Dan aku telah melihat cinta di mata Mina untukmu. Kamu sangat baik. Apa yang bisa aku lakukan jika kamu tidak bersamaku saat itu? Pak, bagaimana jika saya mengatakan hal yang sama untuk Anda? Husna. Bukankah dia inspektur yang sama? Ya. Ya. Dia satu-satunya. Lihat. Bagaimana Tuhan memudahkanmu. Dia akan membuat Mina percaya bahwa kita tidak berbohong. Inilah bukti kebenaranku. Saya minta maaf Nyonya, saya mengganggu kamu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus melakukan proses hukum. Kamu mencoba bunuh diri. Tidak ada inspektur. Aku salah menangani pisaunya. Saya percaya jika Anda berkata demikian. Tetapi, kami menemukan hal lain. Kamu tahu, kamu harus mengetahuinya. Bunuh diri adalah kejahatan. Ya, inspektur, saya tahu itu. Dan saya telah berbicara dengan DJ Park tentang hal itu. Aku yakin itu cukup untukmu. Ya, itu sudah cukup bagiku. Alhamdulillah, Anda sangat berpengaruh. Saya tahu itu. Tetapi Anda harus datang ke kantor polisi sekali. Itu perlu. Jika tidak, Kamu datang ke sini lagi? Lihat. Bahkan alam pun tidak ingin kita berpisah. Inspektur datang ke sini sendirian. Inspektur beritahu Maena. Katakan padanya di mana kita berdua tadi malam. apakah kamu bertanya padaku? Siapa kamu, dan bagaimana aku bisa tahu di mana kamu berada? Dan kemana kamu akan pergi? Kamu berbohong. Kamu berbohong. Maena, dia berbohong. Saya dan Husna berada di kantor polisi tadi malam. Kenapa kamu berbohong? Nyonya, apa ini tidak masuk akal? Siapakah orang-orang ini? Anda menyalahkan seorang polisi. Tuduhan yang tidak berdasar. Cukup. Inspektur, kenapa kamu berbohong? Ini masalah hidup kita. Saya tidak tahu mengapa Anda menangkap kami, tapi setidaknya katakan kebenaran di depan mereka. Nyonya, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu katakan? Tidak, Pak. Jangan mencoba mengambil keuntungan. Kesopanan saya. Aku belum mengatakan apapun padamu. Tapi jika kamu terus melakukan ini, maka aku akan memenjarakanmu untuk waktu yang lama. Dipahami? Inspektur, tolong pergi dari sini. Baiklah. Ingin memakannya? Ini memiliki bahan-bahan yang sehat. Itu akan membantu ingatanmu. Kamu akan ingat di mana kamu tadi malam. Dan malam-malam lainnya. Tamana, tolong percaya padaku. Tolong percaya padaku, aku mengatakan yang sebenarnya. Tolong percaya padaku, inspektur berbohong. Itu sudah cukup, Ali. Itu dia. Itu dia. Cukup. Kamu sudah mengolok-olok hidupku. Jangan membuatnya lebih buruk lagi. Silakan pergi dari sini. Aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu. Pergilah dari sini. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu pergi dari sini. Malam malam ini, hamiri, tu hi sahara. Malam malam ini.
Salam. Salam. Kamu sangat terlambat hari ini lagi. Saya hanya pergi untuk pekerjaan itu. Tetapi, sejak kapan kamu mulai menungguku? Tidak. Saya ingin mendiskusikan sesuatu yang penting. Apa itu? Saya berpikir, aku harus meminta Maena menikah dengan Bilu. Memalukan. Pikiran Anda, itu sudah gila sama sekali. Mengapa? Apa yang sudah aku katakan sekarang? Kamu tahu apa yang aku katakan? Lihat. Jangan mencoba menginginkan sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan. Dan sekarang, aku tidak ingin dipermalukan lagi. Saya tahu Anda akan memberikan jawaban ini. Kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Kenapa kamu begitu ngotot menghancurkan hidup anakmu? Dia sudah tidak punya pekerjaan. Dan yang lebih penting lagi, jika kamu mau membuatnya, memimpikannya hal-hal ini, dia akan menjadi semakin tidak mampu. Dengarkan Majid. Kecuali kita bermimpi besar, kita tidak dapat mencapai hal-hal besar. Apa yang kamu inginkan? Bahwa anakmu tetap pegawai sepanjang hidupnya. Haruskah dia terus mendambakan uang? Ya, apa yang salah dalam hal ini? Saya mendapatkan uang sah saya sendiri. Saya tidak serakah terhadap kekayaan orang lain. Sama sekali tidak ada gunanya berdebat denganmu. Anakku tersayang telah datang. Bu, aku mendapatkan nomornya dengan susah payah. Nomor siapa? Nomor Maena. Dia tidak sehat. Kita harus menanyakan kondisinya sekali. Anakku, aku akan membawakan makanan untukmu. Anakku pasti sangat lapar. Saya sedang membawa. Pak. Saya tidak mengerti ini. Saya tidak mengerti. Inspektur ini. Suatu kebohongan besar. Tapi kenapa? Kenapa dia berbohong? Saya juga kaget. Mengapa dia menolak untuk mengenali kita? Saya kecewa. Tamana itu tidak mempercayaiku. Tuan jangan khawatir. Dia hanya marah. Bagaimana dia tidak percaya padamu? Anda. Kamu sangat baik. Terkadang sifat baik kita tidak cukup untuk mendapatkan seseorang. Dan untuk melepaskannya, yang diperlukan hanyalah kesalahpahaman. Tuan itu mungkin. Dia jadi tahu tentang patungmu sekarang dan itulah sebabnya dia menolak untuk mengenali Anda. Ya. Pasien yang datang bersamamu sudah bangun sekarang. Bagaimana dia? Dia tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik tapi dia ingin bertemu denganmu? Saya berangkat, Pak. Di mana Ali? Ini malam. Ibu, aku akan keluar, jangan tunggu aku. Aku akan sedikit terlambat. Kemana kamu pergi? Bu, temanku mengundangku ke pesta. Kamu pergi sendirian di malam hari? Ibu, aku tidak mengerti kamu. Apa yang kamu inginkan? Haruskah aku dikunci di rumah ini? Aku harus mengakhiri lingkaran pergaulanku. Kamu bilang padaku untuk tidak bertemu Vicky? Apakah aku bertemu dengannya? Bu, jika ibu melarangku pergi ke pesta ini, maka aku tidak bisa mentolerir ini. Oke, Anda bisa pergi. Tapi jangan terlambat. Oke, selamat tinggal. Saya khawatir karena Ali. Dan Ani juga menjadi marah. Paman. Apa kamu lebih baik sekarang? Mohon maafkan saya. Aku tidak melakukan semua ini dengan sengaja.
Polisi menangkap kami. Saya tidak tahu karena ada kesalahpahaman. Saya tidak mempunyai hubungan asusila dengan Tuan Ali. Aku bersumpah demi Tuhan. Percayalah, aku paman yang tidak bersalah. Tolong percaya padaku. Aku percaya padamu, putriku. Tapi dunia ini, mereka tidak akan mempercayaimu. Sangat mudah. Anak perempuan, mereka harus memperjuangkan hak-hak mereka. Apakah ini tentang kepercayaan pada mereka? Atau tentang karakter mereka? Paman sayang. Paman sayang. Anak perempuan, mereka harus memperjuangkan hak-hak mereka. Apakah ini tentang kepercayaan pada mereka? Atau tentang karakter mereka? Paman sayang. Paman sayang. Paman sayang. Panggil dokter. Paman sayang. Paman sayang. Paman sayang, apa yang terjadi padamu? Tolong buka matamu. Tolong pergi keluar. Paman sayang. Jika terjadi sesuatu pada pamanku, lalu apa yang akan aku lakukan? Kamu jangan khawatir, percayalah pada Tuhan, dia akan baik-baik saja. Tidak ada dokter yang mengatakan bahwa dia tidak sehat. Anda, minumlah air. Kita harus memberitahu Minai dan Bibi tentang kondisi paman. Tapi mereka belum siap mendengarkan kita. Semoga Tuhan membuat kondisinya lebih baik. Aku tidak punya siapa-siapa selain dia. Wanita malang. Apa yang terjadi, Ibu? Kamu terlihat kesal. Bagaimana caranya agar aku tidak kesal? Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Husni yang malang itu. Dia berada di pelukan Ali. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak percaya apa yang ibumu katakan padamu? Jika kamu tidak percaya padaku, lalu pergi dan lihat dengan mata kepalamu sendiri. Saya tidak tahu kenapa dia datang di depan mataku untuk membuat kami kesal, menderita. Siapa di sana? Tamana, apa kabarmu? Dokter, saya lebih baik. Bagus. Kamu bisa pulang ke rumah besok pagi. Saya akan melihat formalitas lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu lebih baik. Sekarang lihat. Semuanya akan sama seperti sebelumnya. Baiklah. Insya Allah. Tidak ada tempat di dunia ini yang dapat memisahkan masa laluku dari masa kini, atau bantu aku menghilangkan kenangan masa laluku.
Saya sedang berbicara, Xiaoming. Saudara perempuan Samin, apa kabarmu? Alhamdulillah kakak, apa kabar? Dan beritahu aku bagaimana kabar Maena. Mina lebih baik sekarang. Saudari, aku melihatnya di koran, itu membuatku sungguh sedih. Apapun yang tertulis dalam takdir kita, itu selalu terjadi. Ya kakak, itu benar. Tapi izinkan aku memberitahumu saudari, setelah kamu pergi, kami mengatur pernikahan Husna dan Bilu. Pada hari yang sama ketika itu adalah pernikahan Maena. Mereka berdua menikah di hari yang sama. Tapi Husna lari. Dan kamu tahu dengan siapa? Anak laki-laki yang akan menjadi menantumu. Saudari malu. Saya tahu segalanya. Dengan mengatakan semua hal ini, kenapa kamu membuatku kesal lagi? Tinggalkan. Tidak, saudari. Aku baru saja memberitahumu bahwa kami bersamamu. Tinggalkan saja saudari. Itu tidak ada gunanya. Saudaramu. Dia sama sekali tidak peduli dengan putrinya. Dia dibutakan oleh cinta keponakannya. Dia tidak bisa melihat kesedihan putrinya. Ya Tuhan saudari. Kesehatan saudara menjadi sangat buruk. Kami mencoba menghentikannya. Tapi Husna sama sekali tidak mendengarkan kami. Dan dia membawa saudara laki-lakinya bersamanya. Apa yang kamu katakan? Husni membawanya bersamanya. Di mana? Dia mungkin membawanya ke rumah sakit. RSUD. Halo. Syaista. Dia menutup telepon. Apa yang terjadi ibu? Di mana ayah? Kata saudari Maluem. Husna itu yang mengambil ayahmu dari sana. Ke rumah sakit. Itu berarti Husna ada di sini untuk ayah. Bu, kita harus pergi menemui ayah. Minai, kamu tidak sehat. Bagaimana kamu akan pergi? Ibu, aku ingin menemui ayah. Minai. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, ayo pergi. Ayo. Husna, tolong berhenti menangis. Beriman kepada Tuhan. Berdoa pada Tuhan, dia akan baik-baik saja. Aku sangat khawatir. Dia sangat kesakitan. Beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja. Jadi inilah kenyataan yang ingin kamu tunjukkan padaku. Kamu salah paham. Tutup mulutmu. Di mana ayahku? Mina, aku hendak menceritakan semuanya padamu. Saya tidak ingin mendengarkan apapun. Apa yang aku pikirkan tentangmu, dan lihat bagaimana jadinya kamu. Jika kamu bertanya padaku, aku akan memberikannya padamu. Kamu selalu memakai barang bekasku. Sekarang kamu menghina Husna. Sungguh. Jadi perselingkuhanmu sudah sampai sejauh ini. Kamu sangat terluka. Menginginkan. Apakah kamu bersama pasien? Ya, dia adalah ayahku. Dia sedang tidak dalam kondisi baik. Dia meminta Husna. Saya datang. Kemana kamu pergi? Dia adalah ayah saya. Menjauhlah dari dia. Ayo, ibu. Tuan, pergilah dari sini sekarang. Tolong. Tidak ada Husna. Saya tidak akan pergi dari sini. Sampai aku membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Saya tidak akan pergi. Ayahku, bagaimana kabarmu sekarang? Kamu pergi dari sini. Ayah, tolong bicara padaku. Ayah, Meenai. Mohon maafkan Minai, dia tidak melakukan dosa besar. Aku tidak ingin bertemu kalian berdua. Pergi dari sini.
Dokter. Ayah. Silakan pergi keluar. Kondisinya semakin buruk. Apa yang terjadi, Ibu? Apakah kamu berbicara? Ya, aku berbicara. Apa yang dia katakan? Dia bilang Maena baik-baik saja sekarang. Oke. Jadi siapa yang kamu telepon sekarang? Saya memanggil saudara perempuan Syaista. Dia tidak menyelesaikan pembicaraan. Apa maksudmu? Itu berarti aku salah memberitahunya tentang kondisi kakak. Jadi dia menutup telepon. Jadi, kenapa kamu mengkhawatirkannya? Kamu meneleponnya untuk menanyakan kabar mereka. Dan kamu jadi mengetahuinya. Bodohnya aku tidak meneleponnya untuk menanyakan kabar mereka. Sehingga kemudian, Saya menelepon mereka untuk memberitahu mereka bahwa kami mendukung mereka di masa sulit dan kesusahan ini. tapi apa manfaatnya? Kamu sudah mengusir Husna dari rumah. Bodoh. Bodoh. Saya tidak memanggil mereka untuk Husna. Lalu mengapa kamu menelepon mereka? Saya mau itu. Kamu menikah dengan Maena. Kamu menjadi gila karena gembira. Sungguh, Mengambil gelasnya. Gelasnya tegak, pertanda baik bahwa saya benar. Aku akan mengambil nyawamu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup-hidup. Paham? Tinggalkan aku, Ali. Saya akan membunuhmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Kamu mengambil segalanya dariku. Kamu mengambil semua kerabatku dariku. Kenapa, Husna? Kenapa kamu mengambil semuanya dariku? Kamu ingat satu hal. Aku tidak akan pernah memaafkanmu selama aku hidup. Tidak pernah. apakah kamu Husna? Ya, Pasien memanggilmu. Ninai. इश्क कहीं ले चल Ya Nyonya, apa kabar? Di mana keponakanku? Sudahkah kamu melepaskannya atau tidak? Atau, ya, keponakanmu Ali. Nyonya, saya melepaskannya di pagi hari. Ya sebenarnya, saya bertemu dengannya juga. Di mana? Anda tahu Nyonya Tamana yang bekerja di film. Dengan dia. Dengan Tamana. Ya, saya pergi untuk mengambil pernyataan Nyonya Tamana. Dia mencoba bunuh diri. Dan dia datang ke rumah sakit menemuinya. Saya bertemu dengannya di sana. Nyonya sebenarnya dia ingin saya menjadi saksinya. Bahwa saya harus menyaksikan fakta bahwa dia ada di kantor polisi. Sepanjang malam, dia berada di kantor polisi. Bersamaku sepanjang malam. Lalu apa yang kamu katakan? Apa yang bisa saya katakan? Saya bilang tidak, Pak. Aku melihatmu pertama kali hari ini. Bagus. Ya. Tapi sekarang Nyonya. Anda, maksudku, kamu pasti sudah mengerti. Sisa uang Anda akan ditransfer ke rekening Anda. Besok, terima kasih banyak. Saya akan berdoa itu. Besok pagi akan segera datang. Sama-sama, dan ya. Selalu tutup mulut. Dipahami. Ya, Nyonya, mulutku tertutup, akan selalu tertutup.
Mulutku akan tertutup saat aku menutup telepon ini. Selamat tinggal. Anak baik, aku harus segera menemui Ali. Tidak. Jika ini ada, mungkin saja ibunya tahu Ali tentang kelakuanku. Tidak, aku tidak seharusnya pergi ke sana. Tapi apa yang terjadi di sana? Bagaimana aku bisa mengetahuinya? Baiklah, Bibi sayang. Besok, kirimi saya uang. Dan mulutku tertutup selamanya. Ninai, berhenti menangis. Kamu telah melihat itu adalah kesalahanmu. Kamu dulu sangat mencintainya. Dia tidak mencintaimu, dan aku selalu bilang begitu padamu. Tapi kamu tidak pernah percaya apa yang aku katakan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Ayahmu menyuruh kami keluar dari kamar. Ninai, dokter. Ninai, dokter. Ninai, anak perempuanku. Paman. Putriku, pamanmu. Dia tidak punya banyak waktu. Apa yang kamu katakan? Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku tidak punya orang lain selain kamu. Tolong jangan katakan ini. Saya khawatir tentang hal ini. Apa yang akan terjadi padamu setelah aku pergi? Tidak akan terjadi apa-apa padamu, Paman. Kamu akan menjadi lebih baik. Tidak, anakku. Kamu tahu aku bisa melihat kematianku di hadapanku. Aku tidak mengenalmu. Tapi selain itu, saya tidak punya cara lain. Maukah kamu melakukan sesuatu untukku? Ya, saya akan. Beritahu saya. Anak perempuanku. Nikahi putriku Husna. Paman sayang, apa yang kamu katakan? Anak perempuan. Di dunia ini, bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini? Putra, itu akan menjadi bantuan besarmu padaku. Tolong bantu dan membantu orang yang sedang sekarat. Tolong berikan putriku tempat berlindung untuk ditinggali. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Anak perempuan, lihat aku akan segera mati. Setelah menikahkanmu, dan aku bisa dengan tenang berangkat dari dunia ini. Paman, tolong jangan membuatku malu seperti ini. Kamu tidak perlu mengemis kepada siapapun demi aku. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa padamu. ओ मेरे बेवफा Maukah kamu menikah denganku? Ya. Putra, tolong nikahi putriku Husna. दिल बनाए कंगारा Aku mempunyai keyakinan penuh padamu. Tapi Ali,
Itu adalah keinginanku. Maukah kamu memenuhi keinginanku? Menginginkan. Setiap keinginanmu, itu seperti sebuah kewajiban bagiku. Kamu tahu, itu sebabnya aku sangat mencintaimu. यूं ना हो बंटवारा. Aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu. Pergilah dari sini. Saya tidak memiliki hubungan dengan Anda. Kamu pergi dari sini. तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे. Tolong nikahi Husna. तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे. Tolong bantu dan lakukan bantuan ini kepada orang yang sedang sekarat. Berikan putriku tempat berlindung untuk hidup. Aku tidak ingin melihat wajahmu. Pergilah dari sini. Saya tidak memiliki hubungan dengan Anda. Pergi dari sini. Tolong nikahi Husna. Berikan putriku tempat berlindung untuk hidup. Tolong bantu dan lakukan bantuan ini. Seorang pria sekarat. Tunggu. Siapa kamu? Aku ingin bertemu Tamana. Tapi siapa kamu? Namaku Ali, dia mengenalku. Oke, jadi kamu Ali. Nyonya dengan tegas menyuruhku untuk tidak membiarkanmu masuk. Dia tidak bisa melakukan itu. Kenapa aku berbohong padamu? Kamu pergi dari sini. Saya ingin berbicara dengan Tamana sekarang. Tolong pergi dari sini. Saya ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Kamu pergi dari sini. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana aku bisa bertemu Tamana? Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Paman Husna? Orang yang sekarat memiliki keinginan terakhir. Tidak. Aku harus bicara dengan Tamana. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak bersalah padanya untuk terakhir kalinya. Tetapi, bagaimana jika dia tidak percaya padaku? Lalu apa yang akan aku lakukan? Tidak. Dia akan mempercayaiku. Dia akan. Beri aku suntikan. Tolong pergi keluar. Dokter, kondisinya. Lihat kakak. Telepon sanak saudaramu. Dia dalam kondisi sangat kritis. Apapun bisa terjadi. Lihat Tamana, saya Ali, tolong dengarkan saya. Saya tidak ingin mendengarkan Anda. Bagaimana Anda bisa menyatakan suatu keputusan tanpa mendengarkanku? Percayalah, saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak berbohong kepada Anda. Aku tidak berbohong padamu. Kamu sudah mengolok-olok hidupku. Jangan membuatnya lebih buruk.
Saya tidak memiliki hubungan dengan Anda. Tamana, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan meninggalkan saya sendirian. Tepatnya saat aku sangat membutuhkanmu. Apakah aku meninggalkanmu sendirian atau kamu yang melakukannya? Ingat satu hal. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Tamana tidak percaya padaku. Kamu berjanji untuk hidup dan mati bersamaku. Tapi mungkin Anda tidak bersalah di sini. Saya salah. Seperti biasanya. Saya salah. Apa yang kamu pikirkan? Saya berpikir, yang biasa dilihat sepupumu, sangat serius untuk Tamana. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa pada akhirnya dia akan melakukan ini padanya. Apa yang terjadi? Apa yang kamu pikirkan? Saya berpikir bahwa aku datang untuk menemuimu secara diam-diam, dan kamu masih membicarakan sepupuku dan Tamana. Kenapa kamu marah? Oke, beritahu aku apa itu. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Lihat, aku sangat menyesal. Sekarang beritahu aku apa itu. Vicky, pernahkah kamu memikirkan masa depan kita? Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Atau kamu hanya berpura-pura? Ani, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang ingin Anda katakan? Vicky, aku hanya mengatakan itu. Sampai kapan kita akan terus berkencan? Sekarang aku ingin menetap. Aku ingin menikahi MU. Ani, kamu tahu betul itu. Saya tidak dalam kondisi yang baik secara finansial. Anda, kamu perlu menunggu lebih lama lagi. Berapa lama? Hanya untuk berapa lama? Kamu tahu, Vicky, ibu sedang mencari lamaran untukku. Kamu telah menghentikan ibumu sampai sekarang. Ya, tapi untuk berapa lama? Vicky, aku memberitahumu dengan jelas, jika mereka mencoba memaksaku lebih, aku akan datang ke rumahmu. Maafkan aku, putriku. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan apapun. Tidak, Paman sayang. Kamu mohon maafkan aku. Aku membuatmu sangat kesal. Anda, kamu berada dalam keadaan ini karena aku. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Tidak ada anak perempuan. Hari kematian kita sudah ditentukan. Kematianku. Jika ditulis seperti ini, kamu tidak bersalah. Paman, kamu ingin aku menikah dengan Husna. Saya siap untuk itu. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan memberkatimu. Kehendak Tuhan. Tuhan akan membalas Anda untuk ini. Semoga Tuhan melindungimu dari segala kesedihan. Husna adalah gadis yang sangat baik. Kamu akan tetap bahagia bersamanya. Ya, tapi nak, saya mau itu. Bahwa pernikahan ini terjadi di sini sekarang. Ya,
Aku tidak punya keyakinan dalam hidup saya. Saya orang yang sedang sekarat. Tolong penuhi keinginanku. Mama. Halo, Bu. Halo, Ani. Sayang, di mana kamu? Ibu, aku sudah bilang padamu, aku akan keluar bersama teman-temanku. Ini sudah larut malam. Pernahkah kamu melihat waktu? Ya, Bu, aku melihat jamnya. Sayang, aku menunggumu. Tapi ibu yang menyuruhmu menungguku. Kamu tolong tidur, aku akan datang. Lihat, Ani. Ani. Halo. Tuan, pergilah dari sini. Aku tidak bisa menerima bantuanmu lagi. Aku akan menjelaskannya pada pamanku tersayang. Kamu tidak perlu berkorban demi dia. Pernahkah kamu melihat kondisi pamanmu? Kamu masih mengatakan ini? Ya. Aku juga tahu kalau kamu dan Mina sangat mencintai satu sama lain. Dia sudah menyalahkanku atas banyak hal. Aku tidak bisa menanggung kesalahan karena aku telah mengambil cintanya darinya. Dia tidak mencintaiku sekarang. Dia tidak ingin berurusan denganku. Dia mencintai Anda. Dia hanya marah. Dia akan memaafkanmu suatu hari nanti. Hubunganmu denganku itu bisa membuatmu kesakitan nantinya. Dan aku tidak ingin melihat mimpi apapun. Itu hanya tipuan. Dengarkan aku sebelum kamu pergi. Keputusanmu akan merenggut nyawa pamanmu. Saya berbicara dengan dokter. Dia bilang pamanmu tidak akan hidup lama lagi. Dan pernikahan ini adalah keinginan terakhirnya. Aku tahu itu semua sangat sulit bagimu. Ini juga sangat sulit bagi saya. Tapi kemudian aku berpikir, saya tidak bisa melakukan apapun untuk diri saya sendiri. Setidaknya aku bisa. Saya bisa memenuhi keinginan terakhir orang yang sekarat. Mungkin dengan begitu hatiku bisa tenang. Dan kapanpun Anda mau, aku akan membebaskanmu dari hubungan ini. उसने छीना मेरा सब कुछ, किस्मत से मैं हारी. Jadi inilah kenyataan yang ingin kamu tunjukkan padaku. उसने छीना मेरा सब, Dia ayahku. Menjauhlah dari dia. किस्मत की मैं
Sekarang kamu menghina Husna. Ah, benarkah? Jadi perselingkuhanmu sudah sampai sejauh ini. Kamu sangat terluka. कुछ समझ आए ना Aku bersamamu, aku mencintaimu. बेचारा जख्म ऐसा Aku juga ingin paman memaafkanmu. Dan kamu kembali ke rumah. अब यही है दुआ काम दो का ना दोबारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला Husna Han putri Ahmed Han. हाँ मेरे Menurut ajaran agama yang benar dan ritual, dengan keamanan perkawinan yang pasti, kamu akan menikah dengan Ali Kasmi, anak Asad Kasmi. Apakah kamu setuju dengan pernikahan ini?